Nyanyian rohani nomor 30. Nyanyian rohani. Bapa lembutkan hati. A. Segala kasih kemurahan-Mu
sudah mengangkat kehidupan kami. Kau yang sudah menebus kami dengan darah-Mu Tuhan, membeli dari segala suku, kaum, bahasa, untuk menjadi imam-imam kerajaan. Dipakai Tuhan, diutus Tuhan menjadi saksi-Mu hari-hari ini Tuhan. Haleluya. Sampai suatu waktu kami bisa menjadi mempelai yang sempurna. Sebabnya hidup ini kami bawa, kami persembahkan hari ini. Terus mengalami penyucian Tuhan, mengalami pembaharuan lewat Tuhan. Hati yang semakin melembut hari-hari ini Tuhan, semakin rendah hati untuk sungguh-sungguh nyata penyucian, pembaharuan dalam hidup kami alami menjelang kedatangan-Mu yang semakin dekat Tuhan, kedatangan-Mu yang tidak terduga. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, berikan nafas hidup, perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan bagi kami semua Tuhan. Sepanjang malam kami sudah boleh beristirahat. Pagi ini bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Sebab kami datang bersujud di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami datang merendahkan diri di hadapan. Mohon ampun segala kurangan kelemahan kami, sucikan layakkan kami. Datang menghampiri takhta kekudusan-Mu ya Tuhan, dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba Tuhan mampu membacakan, menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga Tuhan. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu adalah pembuka jalan segala sesuatunya ya Tuhan. Bahkan menyucikan, mengubahkan, membarui semakin layak di hadapan Tuhan. Urapi juga kami semua yang ada di sini, yang mengikuti lewat secara langsung, secara tunda, bahkan setiap telinga yang sempat mendengar Tuhan. Urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda hati yang lemah lembut, rendah hati, menjadi tanah yang baik dan subur, menerima setiap benih firman, semakin bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis semuanya. Kami persembahkan hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya firman Roh Kudus menyucikan kami, melayakkan kami, mendorong kehidupan kami menjadi penyembah yang benar sampai satu waktu kami sungguh-sungguh menjadi penyembah yang sempurna Tuhan. Firman dan Roh Kudus kami percaya juga adalah dua tangan Tuhan yang terulur bagi kami, menolong, memulihkan, mengangkat keterpurukan, kemerosotan dialami, memberi damai sejahtera, jalan keluar, beri kemenangan, menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami. Sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi jadi sama sempurna, layak menjadi mempelai bagi kami. Kuasa-kuasa iblis menggoda merintangi kami saat kami membaca, mendengar firman, saat kami menyembah Engkau lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasa main-main, kami sudah semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, mohon belas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati, kasih oleh Tuhan, baik saudara yang ada di sini dimanapun saudara sedang berada saat ini, kembali kita datang bersujud di bawah kaki Tuhan pagi ini untuk membaca, merenungkan firman, dan kita akan menyembah Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab dalam Injil Lukas, merupakan bagian yang kedua dari 3 bagian pembacaan kita di Lukas pasal 6 ini. Lukas pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-36. Lukas 6 ayatnya yang ke-17. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea, dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan
dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu, dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Puji Tuhan. Mari kita membaca 3 perikop ya pagi ini. Kemarin juga 3 dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Saat ini juga 3 perikop kita baca. Di angka 3 adalah angka Allah Tritunggal ya, kesempurnaan. Nah, itu tujuan kita untuk ya, menjadi sempurna seperti Tuhan, kembali ke gambar rupa Allah. Menjadi kerinduan Tuhan terhadap kita manusia berdosa yang setelah rusak dari sejak Taman Eden. Manusia yang berdosa sudah kehilangan gambar rupa Allah, sehingga dibuang ke bumi yang terkutuk ini. Tapi Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Darahnya sudah tercurah untuk menyelamatkan kita dan mau mengembalikan kita ke sana, ke Firdaus, yang bisa menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Nah, sebabnya kita perhatikan sungguh-sungguh hari ini waktu kesempatan ini benar-benar digunakan dengan sebaik-baik. Sebab kita berada di penghujung akhir zaman, di mana kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Jadi kita harus segera mempersiapkan diri kita, selalu berjaga-jaga dalam keadaan yang semakin disucikan.
keadaan yang semakin dibaharui. Ya, sehingga Tuhan datang yang kita sudah siap. Ya, tinggal mau diubahkan sekejap mata menjadi sama mulia dengan Dia. Puji Tuhan. Nah, kita lihat syaratnya. Ya, sesuai dengan pembacaan kita pagi ini, syarat untuk kembali ke gambar rupa Allah, menjadi sama seperti Allah Tritunggal, menjadi kehidupan yang sempurna. Syaratnya yang pertama yaitu menerima firman pengajaran yang benar. Di sini ayat 17 diulangi perikopnya saja, ayat 17. Ayat yang ke-17, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Jadi mereka datang di sini, orang-orang yang berkumpul dari seluruh Yudea, dari Yerusalem, dari pantai Tirus dan Sidon. Nah, di sini berkumpul bangsa Israel dan bangsa kafir pada waktu itu. Ya, dari Yudea, Yerusalem ini bangsa Israel, kemudian dari pantai Tirus, Sidon ini daerah bangsa kafir. Jadi bangsa Israel, bangsa kafir, mereka datang. Haleluya. Satu kerinduan mereka apa? Mendengarkan Tuhan. Ya, mereka datang untuk mendengarkan Dia. Apa yang mereka dengarkan itu ajaran Tuhan yang mereka dengarkan. Nah, ini mari kita juga lihat, khususnya kita bangsa kafir, ayo ya, sungguh-sungguh ya, datang kepada Tuhan ya, untuk apa? Mendengar Tuhan yang mengajar kita. Ya, mendengar firman pengajaran dan menerimanya. Apa yang didengarkan itu diterima. Betul-betul firman pengajaran ini ya, menyucikan kehidupan yang menerimanya akan mengalami penyucian, mengalami pembaharuan. Ya, sebab firman pengajaran ini bagaikan pedang yang tajam, Ibrani 4 ayat 12, menyucikan kita, membaharui kehidupan. Ya, ini jalannya untuk bisa kembali ke gambar rupa Allah. Menerima firman pengajaran yang menyucikan, yang mengubahkan, membaharui, sampai menyempurnakan kehidupan kita. Nah, ya tandanya atau prakteknya, praktek kehidupan yang menerima firman pengajaran ini, ya kehidupan yang ya benar-benar mengalami penyucian, pembaharuan. Ya, sungguh-sungguh dia menerima firman pengajaran. Tandanya atau prakteknya, ulangi ayat yang ke-17. Jadi Yesus turun dengan mereka di tempat orang berkumpul ini, ya, di suatu tempat yang datar. Di situ mereka berkumpul sejumlah besar dari Yudea, dari Yerusalem, dari Tirus dan Sidon, bangsa Israel, bangsa kafir, berkumpul di tempat yang datar. Nah, di situ ada Yesus mengajar mereka. Ya, jadi ini tandanya menerima firman pengajaran, seperti orang-orang yang datang di sini. Jadi berbagai daerah datang di tempat yang datar, tempat yang rata, ya, tempat datar, tempat yang rata. Jadi bukan tempat yang bergelombang-gelombang atau tempat yang tinggi. Ya, mereka datang di tempat yang datar, rata. Ya, atau ini sama dengan ya, menunjuk hati. Ya, tempat yang datar ini menunjuk hati yang datar, hati yang rata, atau hati yang lurus. Hati yang datar, hati yang rata, atau hati yang lurus. Terus sama dengan hati nurani yang baik, hati yang mau taat pada firman. Nah, ini tempat yang datar, ya, hati yang rata, yang lurus. Maka Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dia berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Ya, setiap bukit harus diratakan. Yang berlekuk-lekuk harus diratakan, yang berlubang harus ditimbun. Sebab kita harus mempersiapkan tempat yang datar untuk Tuhan, yang rata. Itu menunjuk hati kita. Hati yang rata, hati yang lurus. Apa itu hati yang lurusnya? Itu hati orang yang baik, hati yang taat pada Tuhan. Itu tadi pujian kita, hati yang lembut, rendah hati. Ya, itu hati yang rata. Kehidupan melembutkan hati, kehidupan yang merendahkan diri, ya, untuk taat pada firman Tuhan. Haleluya. Nah, kita lihat lebih jauh lagi prakteknya hati yang taat ini, hati yang lurus atau tempat yang rata. Ya, prakteknya 1 ayat 20.
ayat yang ke-20. Ayat 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Nah ini praktik menyiapkan tanah yang datar, hati yang rata, hati yang taat pada firman. Prakteknya satu, selalu rendah hati. Nah, ini miskin ini bukan miskin secara jasmani ya. Bukan miskin secara jasmani, ya hatinya. Ya, miskin hatinya itu rendah hati. Ya, jadi tidak salah ya. Ya, sebab di Islamnya Tuhan katakan celaka kamu yang kaya. Yang kita berpikir, oh berarti orang kaya ini celaka dia. Ya, orang miskin masuk surga. Nah, jadi bukan secara jasmani ya. Bukan secara jasmani, tapi ini menunjuk miskin ini menunjuk kerendahan hati. Ya, jadi sekalipun ada yang kaya, tapi kalau dia merendahkan diri, dia orang yang miskin di hadapan Tuhan. Ya, miskin hatinya, kerendahan hati, memiliki kerendahan hati. Ya, jadi apapun keadaan kita secara jasmani, mari biar kita memiliki hati yang rendah, ya, atau hati yang lemah lembut. Ini prakteknya orang yang taat, hati yang taat, tanah yang datar. Dia memiliki kerendahan hati, memiliki kelemah lembutan. Ya, rendah hati dan lemah lembut ini satu paket. Ya, rendah hati, orang rendah hati pasti lemah lembut pasti rendah hati. Ya, apa itu rendah hati, lemah lembut? Kemampuan untuk bisa menerima firman. Orang rendah hati, lemah lembut, dia bisa menerima firman. Sekeras apapun firman, setajam apapun firman, selama apapun firman, dia bisa terima. Kenapa? Karena dia orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut. Ya, jadi bukan tingkah lakunya yang lemah lembut, ya, kelihatan baik, ya, bukan itu. Ya, tapi hidupan yang bisa menerima firman. Ya, apapun firman pengajaran itu tampilannya ya. Ya memang firman pengajaran itu cenderung ya memang itu pengajaran memang keras, pengajaran memang tajam. Ya, kehidupan yang disucikan harus bisa menerima. Memiliki hati yang rata berarti rendah hati, lemah lembut. Kemudian yang kedua, praktik yang kedua, ayat 21. Ayat 21. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, kamu akan dipuaskan. Praktek yang kedua, memiliki rasa lapar akan firman. Ya, memiliki kerinduan yang besar, ya, rasa lapar, kerinduan yang besar untuk ya, mencari firman, ya, untuk bisa menikmati firman. Ya, seperti orang-orang, ya, jadi mereka berkumpul dari berbagai daerah ke tempat yang rata ini. Mereka datang untuk mendengarkan Tuhan yang mengajar mereka. Ya, mereka antusias untuk datang mendengarkan firman. Nah, ya, itu rasa lapar, kerinduan yang besar. Maka di ayat lain ya, kita ya, membaca ya, bagaimana mereka mengambil jalan darat ya, Yesus lewat danau. Ya, mereka ambil jalan darat berputar. Mereka duluan sampai di seberang. Ya, dan ketika Yesus mendarat mereka, ya, Yesus melihat, wah betapa ya, haleluya, sejumlah besar orang banyak ini ya, membuat dia tergerak hatinya oleh belas kasih ya, untuk mengajar mereka. Ya, padahal Yesus tadinya mau istirahat, terlalu sibuk ya dalam pelayanan. Dia mau istirahat, bertolak ke seberang. Ketika melihat kerinduan besar orang banyak ini, ya, ada Yesus mengajar mereka juga. Dia memberi makan 5.000 orang pada waktu itu. Nah, ya. Jadi ini ya, haleluya, yang Tuhan rindukan kita miliki, ya, memiliki rasa lapar, ya, rasa lapar akan firman, kerinduan yang besar untuk mencari firman, untuk mendengar firman, untuk menikmati firman. Ya, sehingga kerinduan seperti ini yang selalu dibela oleh Tuhan. Di ayat sebelumnya kita sudah baca, ketika murid-murid merasa lapar memetik gandum, ya, Tuhan bela mereka. Sekalipun itu di hari Sabat, tidak boleh sebenarnya. Ya, tapi kerinduan ya, akan firman itu dibela oleh Tuhan. Karena merasa lapar, ya,
dia butuh firman. Nah, ini akan selalu dibela oleh Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa, ya, tidak ada yang bisa, ya, membuat kehidupan yang, ya, memiliki rasa lapar ini yang tidak akan diganggu gugat, ya, oleh yang lain. Ya, Yesus akan selalu membela. Dan ingat ketika murid-muridnya suruh pulang, orang banyak, suruh pulang saya, Rabi, orang yang banyak ini, biar mereka beli makanan di sekitar. Apa yang Tuhan katakan? Kamu harus beli mereka makan. Jadi dibela oleh Tuhan. Kerinduan untuk mencari firman, kerinduan untuk mendengar, menikmati itu selalu dibela, diperhatikan, dibela. Ya, semoga kita bisa mengerti. Yang ketiga, praktek yang ketiga, ayat 22. Ayatnya yang ke-22. Ayat 22. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, mengucilkan kamu, mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Nah, ini praktek yang ketiga, menghadapi tantangan. Ya, hati yang taat, ya, prakteknya, ya, bisa menghadapi tantangan. Ya, malah itu berbahagia. Berbahagialah kamu jika orang membenci kamu. Ya, jadi orang yang taat, ya, kehidupan yang sungguh-sungguh taat itu kehidupan yang bisa menghadapi tantangan. Apapun tantangan yang dihadapi, menghadapi kebencian, dikucilkan. Ya, karena orang ini mau ikut firman, ya, dia dikucilkan mungkin dari keluarganya, ya, dari teman-temannya, ya, dari tempat dia berada, ya, dia dikucilkan, ya, direndahkan dan lain-lain sebagainya. Ya, Tuhan katakan berbahagialah kamu jika saat ini oleh karena firman kamu harus menderita, dibenci, dikucilkan, ya, mengalami, ya, sesuatu yang tidak baik, ya, dalam hidup kita, ya, tapi kita tetap bertahan pada ketaatan, ya, kepada firman, ya. Jadi orang yang taat bisa menghadapi tantangan, apapun tantangan yang diperhadapkan dalam hidupnya, dia bisa hadapi. Tetap berpegang teguh pada firman pengajaran, tetap taat, tidak berubah katanya, tetap taat pada firman. Nah, ini kehidupan yang menyiapkan tempat hati yang datar, ya, tempat yang datar, hati yang rata, ya, hati yang taat. Dia rendah hati, memiliki rasa lapar akan firman, dan bisa menghadapi tantangan apapun yang sedang, ya, terjadi dalam hidup. Kemudian yang keempat, kembali ke ayat 21 bagian B tadi, ayat 21 bagian B. Ya, berbahagialah, yang di bawahnya, ya, berbahagialah kamu yang sekarang ini menangis, kamu akan tertawa. Nah, ini yang keempat, hanya menangis. Menangis di sini, ya, artinya percaya, berseru kepada Tuhan. Hanya percaya, hanya berseru kepada Tuhan. Kamu nanti akan tertawa, kamu akan berbahagia. Yang sekarang ini, ya, hanya percaya, berseru kepada Tuhan, menangis dalam doa penyembahan yang sungguh-sungguh hancur hati menyembah Tuhan. Ya, dia akan mendapatkan kebahagiaan, hati yang damai, hati yang, ya, bahagia, ya, dan hasilnya Tuhan katakan sesungguhnya upahmu besar di surga. Ya, di ayat yang ayat selanjutnya dari ayat 23. Ayat 23. Ya, bersukacitalah pada waktu itu, bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar. Jadi ada hasilnya. Jadi Tuhan tidak pernah menipu kita. Selalu ada hasil dalam setiap perjuangan kita, ya, dalam hal-hal rohani, ya, terutama soal ketaatan. Mau taat, ya, pada firman, terima firman, menikmati firman sungguh-sungguh, memiliki kerendahan hati, memiliki rasa lapar, menghadapi tantangan, ya, yang sedang diizinkan terjadi. Ya, hanya percaya, hanya bersyukur. Itu hasilnya upah besar di surga. Dan selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini,
ada pembelaan Tuhan yang nyata. Ya, pembelaan Tuhan itu nyata. Kita boleh alami dalam hidup kita. Ya, Tuhan tidak biarkan. Jadi sudah mengalami kebahagiaan. Berbahagia kamu yang miskin rendah hati, kamu ya, memiliki kerajaan surga. Berbahagia kamu yang lapar, kamu akan dikuaskan. Nah, itu pembelaan Tuhan. Yang miskin ini, yang rendah hati ini memiliki kerajaan surga. Nah, jadi kalau kerajaan surga dimiliki, apalagi yang di dunia ini. Kerajaan surga itu yang terbesar, upah yang besar di surga. Nah, apalagi cuma ya yang kecil-kecil di dunia, ya, semua itu Tuhan bisa siapkan bagi kehidupannya sungguh-sungguh. Memiliki kerendahan hati, ya, memiliki rasa lapar, bisa menghadapi tantangan. Ya, hanya percaya, hanya berseru kepada ya, Tuhan akan tampil sebagai pembela dalam hidup kita. Untuk ya selalu menolong, ya selalu memulihkan sampai hasil yang tertinggi kita ayat 27 sampai 36. 27 sampai 36. Ini hasil yang tertinggi dari ayat 27 sampai ayat 36. Kita bisa memiliki kasih yang sempurna. Mengasihi ya, sesama seperti diri sendiri, bahkan bisa mengasihi musuh. Ya, orang yang membenci ya, kepada kita, ya, berbuat tidak baik kepada kita, kita tetap mengasihi mereka. Ya, tetap berdoa untuk mereka. Ya. Nah, ini puncaknya. Ya, ketaatan kita ya, akan memuncak sampai kita memiliki kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna ya, bisa mengasihi sama seperti diri sendiri, sampai bisa mengasihi musuh ya. Berdoa untuk mereka yang membenci, yang menganiaya kita ya. Terbeban bagi jiwa-jiwa yang lain. Itu orang yang memiliki kasih. Dia tidak egois, hanya mau selamat sendiri, tapi dia ya mau juga ya, berkorban, menjadi saksi bagi yang lain, berdoa untuk yang lain, yang tidak suka, yang membenci dia, siapapun hari-hari. Semoga kita terbeban kepada jiwa-jiwa lain. Ya, Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau utus kita. Di 4 hal ini, kerendahan hati, rasa lapar, ya, bisa hadapi tantangan, menangis, percaya, berseru, ini kehidupan dipakai Tuhan. Di keempat penjuru bumi, dipakai Tuhan, diutus oleh Tuhan. Mau membawa jiwa datang kepada Dia. Memiliki kasih yang sempurna. Dia akan terbeban kepada yang lain. Sebab kasih ini ya, Matius pasal yang kelima ayat 43, kasih ini adalah matahari. Itu pakaian mempelai. Ya, kasih terang, terang yang terbesar. Jadi kalau punya matahari pasti punya bulan, punya bintang. Jadi menjadi terang dunia. Jadi di dunia ini, di dunia yang semakin gelap ini, kita bisa menjadi terangnya Tuhan, menjadi saksinya Tuhan. Menerangi kegelapan ya, orang-orang yang dalam kegelapan supaya dibawa juga kepada terangnya Tuhan. Jadi selalu terbeban akan jiwa-jiwa, mengasihi orang lain ya, yang masih dalam kegelapan ya, jangan malah dihakimi ya, bawa mereka, kasih mereka, doakan mereka yang saat ini masih hidup dalam kegelapan, bawa kepada terangnya Tuhan. Tuhan mau pakai dimanapun sudah berada di keempat penjuru bumi ini. Mari ya, memiliki tanah yang ya, tanah hati yang rata ya, yang baik, yang taat. Ya, Tuhan mau pakai kita. Ini landasan yang kuat untuk bisa menerima berkat Tuhan, baik berkat secara jasmani, terutama berkat rohani, itu pemakaian Tuhan. Ya, saya sudah sering ya, menerangkan ya, itu bagikan ya, landasan kuat itu ya seperti landasan pesawat. Ya, kalau landasan pesawat itu ya kuat, nah, pesawat bisa landing, ya, bisa mendarat juga bisa terbang. Ya, tapi coba kalau landasannya tidak kuat, begitu pesawat turun mau mendarat hancur. Ya, jadi kalau landasan kita kuat, tanah hati tadi rata.
ya, lurus. Kalau saudara lihat landasan di bandara itu, landasan pesawat, kan tidak ada yang bengkok-bengkok, tidak ada yang berlubang-lubang. Ya, landasannya pasti rata dan lurus. Nah, ini tanah yang lurus. Itu tanah hati yang baik dan kehidupan yang taat. Jadi itu mempersiapkan berkat Tuhan, ya, haleluya, untuk datang kepada kita, ya, atau landasan yang kuat untuk menerima berkat Tuhan, sehingga berkat itu tidak hancur, ya. Begitu datang kepada kita tidak menghancurkan hidup kita, ya, tapi kita bisa terima. Kita bisa, kenapa? Karena tanah hati ini, ya, hati ini sudah sungguh-sungguh hati yang rata, hati yang taat. Dia rendah hati, memiliki rasa lapar, dia bisa hadapi tantangan, dia hanya percaya aja bersyukur. Itu landasan yang kuat menerima berkat Tuhan, menerima upah yang besar dari Tuhan, yang dari surga, seperti pesawat yang turun gitu ya, upah dari surga datang, ya, menghampiri kehidupan kita, ya, berkat jasmani, ya, terutama berkat Tuhan, yaitu pemakaian Tuhan, ya, dipakai Tuhan untuk memiliki kasih yang sempurna, ya, terbeban bagi jiwa-jiwa yang lain. Kasih ini Kolose 3:14, Kolose 3:14, kasih ini menyatukan dan mempersatukan, ya, menyatukan, ya, dan menyempurnakan, ya, kasih, ya, pengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi ini yang kita harus miliki hari-hari sampai kasih yang sempurna, untuk bisa menyatukan tubuh Kristus yang tercerai-berai hari, yang masih dalam kegelapan, bawa kepada Tuhan sampai semua menjadi satu, semua sempurna dan layak menyambut kedatangan Tuhan. Ya, tadi kembali ke gambar rupa Allah, ya, siap menyambut kedatangan Tuhan di awan-awan permai. Ya, jadi di bumi telah menerima upah, ya, bersama Tuhan, juga di surga nanti upah besar, bertemu dia di awan-awan. 1000 tahun Firdaus sampai Yerusalem baru sama. Nah, itu upah yang besar yang menanti, yang datang menghampiri kehidupan kita, ya, berkat-berkat Tuhan jasmani di dunia ini sampai nanti bersama dengan dia dalam kemuliaan, kebahagiaan betul selamat. Mari, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, milikilah 4 hal ini. Selalu rendah hati, ya, ingat, selalu rendah hati, selalu lemah lembut, selalu memiliki rasa lapar akan Tuhan, bisa hadapi tantangan apapun yang sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi. 4, hanya percaya, hanya menangis kepada, berseru pagi siang malam, berseru kepada Tuhan. Itu landasan yang kuat terima berkat dari surga, berkat-berkat secara jasmani, dari pemulihan, pembelaan, pertolongan, kuasa mujizat Tuhan itu nyata, dan pemakaian Tuhan untuk dipakai menjangkau banyak jiwa-jiwa, datang dibawa kepada Tuhan, mempersatukan, menyempurnakan tubuh Kristus, siap menyambut kedatangan Tuhan pada kali ini, menerima upah yang besar di surga selama-lamanya. Semoga kita mengerti sungguh-sungguh hari ini, ya, haleluya, kita datang kepada Tuhan, sujud di bawah kaki Tuhan, hanya menyembah Tuhan, haleluya. Mari kita pujikan hati hamba. G. A. Ku tak dapat
Pengorbananmu yang mulia jadikanku berharga. Kau tulus menerima, kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang menyetrum, Kau bukan Tuhan yang melihat luka, Kau bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba, hati hamba yang selalu Kau cari, yang Kau temukan, yang Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Dengan ungkap Tuhan mencari hati yang rendah, Tuhan memiliki kerendahan hati, Tuhan lembut-lembut. Haleluya. Memiliki rasa lapar, mampu menghadapi tantangan apapun. Hanya percaya, hanya menyembah Tuhan. Semoga Tuhan menemukan dalam hidup ini ada landasan yang kuat bagi menerima berkat dari Tuhan. Haleluya.
Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan namamu. Tuhan, ini aku, Tuhan, ini aku, jadikan Allahku untuk memberitakan Injil. Tuhan, ini aku, Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hambamu untuk
dengan roh agaku jadi saksi, agaku jadi saksimu. Pakailah hidupku, pakailah hidupku, dan urapilah untuk memenuhi dengan roh, memenuhi hidupku dengan roh, agar ku jadi saksimu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan. Dengan ukur kami beriman. Semoga kita dari kehidupan Yesus dipakai, diutus oleh Tuhan. Persiapkan hidup kita, persiapkan landasan yang kuat dari hati yang taat sungguh-sungguh, landasan yang kuat menerima berkat, menerima Roh Kudus lagi. Itu berkat rohani yang besar. Roh Kudus dicurahkan untuk memakai hidup kita, memutus kita. Haleluya. Untuk membawa jiwa-jiwa datang bahwa dari siapapun saudara yang rindu mau dipakai Tuhan. Persiapkan hidupmu. Haleluya. Memiliki landasan yang kuat, diutus untuk dipakai oleh Tuhan. Angkat dua tanganmu kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku Tuhan. Haleluya. Ini aku, utuslah aku Tuhan. Pakai kami Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Melihat semua hati kami, landasan yang kuat saat pagi ini, menerima berkat-Mu, menerima Roh Kudus yang Kau-curahkan bagi kami, memenuhi hidupan kami semua, memakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, menjadi alat-Mu untuk kemuliaan bagi kami, menerangi dunia gelap ini Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu, mempersatukan tubuh-Mu sampai menyempurnakan tubuh-Mu. Itulah kerinduan kami semua Tuhan. Oh haleluya. Itu sungguh-sungguh diutus, dipakai Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Ini kami Tuhan, ini kami semua Tuhan. Siap kehidupan beri landasan yang kuat pagi ini, menerima berkat dari Tuhan. Roh Kudus dicurahkan bagi kami, memutus memakai kehidupan kami semua. Terima kasih, turunkan tangan Tuhan. Percaya juga, kalau berkat rohani tercurah, maka berkat jasmani juga Engkau curahkan bagi kami. Pemulihan, pertolongan, kuasa mujizat itu nyata. Kami boleh alami siap hidup kami, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami semua yang ada di sini, di Sojol, di Palu, dimanapun umat-Mu berada saat pagi ini, dan apapun yang mereka hadapi, masalah pergumulan, beban berat, penderitaan, tantangan kemustahilan, baik secara pribadi dalam nikah,
pekerjaan studi masa depan Tuhan. Engkau curahkan berkat-Mu Tuhan, nyatakan pemulihan-Mu Tuhan, nyatakan pertolongan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kehidupan di sungguh-sungguh. Miliki landasan yang kuat pagi ini Tuhan, hati yang taat sungguh-sungguh pada firman-Mu. Oh, sungguh-sungguh akan mengalami pembelaan yang nyata dari Tuhan, kuasa mujizat sekalinya nyata dialami dalam setiap kehidupan kami semua ya Tuhan. Juga dalam pengembalaan kami di sini yang ada di Palu, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, yang Engkau mencurahkan berkat rohani Tuhan. Itulah pembukaan rahasia firman-Mu, Engkau selalu mencurahkan hikmat dari surga. Engkau percayakan bagi hamba-Mu yang telah mengembalakan domba-domba-Mu di sini yang ada di Palu, dimanapun hari-hari ini. Haleluya, mengikuti juga lewat siaran langsung, siaran tunda, lewat Facebook, lewat YouTube, semua Tuhan menerima lawatan Tuhan lewat firman yang dibukakan rahasianya hari hikmat surga yang Tuhan percayakan hamba-Mu dalam pelayanan pembangunan tubuh hari-hari ini. Percaya hikmat surga tercurah, pembukaan firman-Mu tercurah, maka semua jalan juga akan terbuka, semua pintu yang tertutup akan terbuka Tuhan. Pintu berkat-Mu akan terbuka bagi kami. Engkau curahkan berkat-Mu digunakan dalam pelayanan pembangunan tubuh, baik di sini sarana fasilitas yang dibutuhkan, membangun rumah-Mu Tuhan di tempat ini, juga di Palu tempat beribadah melayani Tuhan juga akan menyediakan semua. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau yang akan menyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan, berkat-Mu curahkan bagi kami semua yang Kau utus, yang Engkau pakai ya Tuhan. Terima kasih juga hamba-Mu yang lain juga yang pekerjaan pelayanan di kota, di desa, di pelosok sekalipun, di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Tuhan berkati semua pelayan hamba-Mu, kuatkan dalam pelayanan, pakai juga mereka semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu, menuju pada satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Semakin mempersiapkan tubuh-Mu hari ini, menyatukan sampai menyempurnakan gereja-Mu Tuhan, siap menyambut kedatangan di awan-awan yang permai. Sinode GPT juga terus kami doakan Tuhan, tolong kiranya masalah yang terjadi Tuhan Kau campur tangan, menyelesaikan semua jadi baik, semua dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pemerintah bangsa negara kami berkatilah Tuhan, pemimpin-pemimpin dari pusat, Bapak Presiden, wakil para menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai pemerintah di desa-desa. Tuhan berkati kiranya pemimpin-pemimpin di bangsa ini beri hikmat, rasa takut akan Tuhan, keadilan dalam memerintah Tuhan, sehingga negara kami Tuhan diberkati Tuhan, Indonesia diberkati, dipulihkan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa dituai dalam firman pengajaran yang benar hari-hari ini Tuhan, lewat kami semua gereja-Mu dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama lawat bangsa kami Indonesia tercinta ini, sampai seluruh bumi Tuhan akan penuh dengan kemuliaan Tuhan, siap menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai Tuhan. Ini kami semua, utus kami, pakailah kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Menyerahkan satu puji orokan dalam tangan sepanjang hari ini, aktivitas yang dilakukan semua, lindungi sertai tubuhku sendiri, kuasa darah-Mu. Sungguh-sungguh umat-Mu boleh melangkah dengan langkah-langkah mujizat, langkah kemenangan bersama dengan Tuhan. Baik yang bersekolah Tuhan di TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, Tuhan tolong semua beri hikmat, keberhasilan studi, cita-cita masa depan. Juga yang mencari pekerjaan, beri yang terbaik Tuhan, yang mustahil Engkau menyatakan Tuhan, oh pembelaan-Mu bagi kehidupan sungguh-sungguh. Haleluya, Engkau mengangkat kehidupan mereka semua, memberi yang terbaik Tuhan dalam hidup mereka, dalam pekerjaan mereka juga berkati usaha yang sedang dilakukan hari-hari ini, di sawah, di kebun, di kantor, toko berdagang, tempat reparasi, di kafe, dimanapun dan apapun yang sedang dikerjakan, usahakan Tuhan buka jalan, semua bukakan pintu berkat-Mu, perintahkanlah berkat bagi umat-Mu, sungguh-sungguh digunakan dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu ya Tuhan. Kembalikan jam-jam ibadah sore hari kepada perawal kita yang mensuci, dan sepanjang malam kuatkan dalam ibadah doa semua suntuk. Sungguh-sungguh kami hanya menangis, hanya percaya, berseru kepada-Mu pagi, siang, malam hari-hari ini, sungguh-sungguh menerima Tuhan berkat yang dari surga tercurah bagi kami semua, berkat rohani Tuhan Roh Kudus memakai Tuhan bagi kami, lalu menjangkau banyak jiwa-jiwa datang kepada-Mu juga, berkat-berkat jasmani, kuasa mujizat sungguh-sungguh nyata melawat setiap
kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, bahwasannya itu selamanya kasih setiamu yang ajaib, yang besar, yang dahsyat, yang abadi, menyertai setiap langkah-langkah hidup kami dengan langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala Raja, mempelai-pelai surga, yang sungguh mengasihi kehidupan kami, yang sudah melawat, memulihkan kehidupan kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biar berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, samudera yang baru ini melangkah bersama dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.